Oke, saya mulai aja ya teman-teman sambil menunggu yang lain biar tidak terlalu malam juga selesainya. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman untuk kelas Hukum Pariwisata kelas 2021 C ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memang sengaja untuk dilaksanakan secara daring karena mengingat ada beberapa hal yang tidak bisa saya laksanakan secara luring karena tadi bertepatan dengan rapat di sini ya, rapat kurikulum. Jadi saya harus menyelesaikan tugas saya dan juga saya eh, mempunyai kewajiban juga kepada teman-teman untuk menyampaikan materi sebagaimana yang telah saya tuangkan di dalam RPS. Nah, sebagaimana pertemuan kita tadi malam juga secara daring, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang organisasi pariwisata. Kalau tadi malam kita membahas tentang Badan Pariwisata Daerah, kita akan membahas pada hal-hal yang bersifat kompleks yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan di dalam bab 10 pasal 36 tentang Badan Promosi Pariwisata. Nah, di sini Badan Promosi Pariwisata Daerah ini merupakan salah satu dari organisasi pariwisata non-pemerintahan yang tidak berada di bawah lembaga pemerintahan, namun untuk pembiayaannya tetap mendapatkan pengalokasian dana dari anggaran pendapatan negara ataupun anggaran pendapatan daerah. Untuk manfaat sistem perencanaan dalam sebuah organisasi, di sini ada 5 manfaat. Nah, dari 5 manfaat ini, kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan tadi malam, ya, apa yang saya sampaikan tadi malam dan juga saya sempat diskusikan dengan beberapa teman mahasiswa tadi malam terkait manajemen ya, manajemen eh, dalam suatu organ ya yang di dalamnya itu terkait industri kepariwisataan dan juga bagaimana untuk membuat suatu strategi untuk mempertahankan, merencanakan hingga menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, saat ini kita berbicara masalah manfaatnya nih, manfaat dari sistem perencanaan. Nah, kalau tadi malam kita berbicara masalah strategi perencanaannya seperti apa, kita sekarang membahas tentang manfaatnya dari sistem perencanaan itu. Karena tadi malam saya sempat menyinggung bahwa dalam suatu sistem ini terdiri dari beberapa aspek. Nah, dari masing-masing aspek itu pastinya kita sudah ini ya Pak, sudah mulai. Sebentar. Oh iya. Izin dulu. Siap. Teman-teman, saya izin sebentar ya. 5 sampai 10 menit ya. Tunggu sebentar. Baik, Ibu. Kuliah apa? Pariwisata, Pak. Hah? Pariwisata. Sudah mulai ya, Pak? Hah? Sudah mulai. Pariwisata, tidak. Hah? Iya, ini, Pak. Saya Hah? mau jalan-jalan ke Jogja, Pak. Itu semester 6 ya? Iya, semester 6. Enggak, semester 4, Pak. Ya aja, tadi malam kan awal wisata. Ayo. Oke.
Ya, orang kangen kayak boleh nabala. Teman-teman, Imam, Andianto,
Oh, oke teman-teman, maaf ya. Barusan ada ini, saya melakukan monitoring masih. Mohon maaf, saya lanjut teman-teman ya untuk sorry. Suara saya masih bisa diterima ya semuanya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada 5 manfaat ya, teman-teman. 5 manfaat dari perencanaan dalam organisasi pariwisata. Oke, yang pertama di sini dapat mendorong suatu cara berpikir ke depan secara sistematis. Nah, ini juga sudah sempat kita bahas tadi malam dan menjadi tolak ukur gitu ya. Menjadi tolak ukur bagi setiap subjek hukum yang berada dalam ranah ataupun dalam ruang lingkup sebuah organ. Kemudian dapat mengarah kepada upaya mengkoordinasikan secara lebih baik, kemudian dapat mengarah pada pengembangan standar suatu kinerja sebuah organ dalam mengendalikan secara keseluruhan termasuk hal-hal yang bersifat secara signifikan. Ada juga yang dapat mengarahkan organisasi pariwisata daerah itu kepada hal-hal untuk mempertajam tujuannya dan untuk menentukan kebijakan apa nih yang akan dipilih ataupun dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan program kerja. Kemudian dapat menghasilkan persiapan yang lebih baik lagi bagi pengembangan yang pada hakikatnya itu bersifat secara spontan. Ini sesuai dengan branch yang dikutip oleh Kotler bahwasanya manfaat dari sistem perencanaan itu bagi suatu daerah tujuan wisata itu dapat dibagi menjadi 5 peta seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita bahas nih untuk BPPI, Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang tertuang di dalam bab 10 Undang-Undang Kepariwisataan ya, di dalam pasal 36. Itu teman-teman bisa melihat bahwa di situ ada Badan Promosi Pariwisata Daerah yang secara prinsip Badan Promosi Pariwisata Daerah ini memfasilitasi pemerintah itu memfasilitasi pembentukan BPPI yang berkedudukan di ibu kota negara. Nah, kalau kita lihat dari refleksi namanya ya, judulnya itu adalah BPPI, Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Tentunya hal ini berkedudukan di pusat, yaitu di ibu kota negara. Nah, Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini merupakan lembaga swasta yang sebenarnya itu bersifat mandiri dan secara yuridis telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini. Kemudian, eh, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini telah ditetapkan nantinya ya ditetapkan berdasarkan dengan keputusan Presiden. Jadi untuk struktur organisasinya pada BPPI ini terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan juga unsur pelaksana kebijakan tersebut. Nah, dari sini teman-teman, Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu adalah suatu badan yang bersifat individu, yang bersifat mandiri, yang bersifat independen, yang sebenarnya ini bertujuan untuk uh, melakukan promosi ya, promosi secara garis besar dalam hal ini adalah untuk mengembangkan industri kepariwisataan di Indonesia secara universal. Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa terdiri dari 2 unsur, seperti yang saya katakan tadi, yaitu unsur penentu kebijakan, kemudian terdiri dari unsur pelaksana kebijakan tersebut. Nah, untuk unsur penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu terdiri dari 9 orang. Untuk pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia-nya itu dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, Badan Promosi Pariwisata Daerah ini berkedudukan ya, Badan Promosi Pariwisata Daerah ini berkedudukan di ibu kota provinsi atau di ibu kota di kota madya ataupun kabupaten. Nah, untuk BP Badan Promosi
Pariwisata Daerah (BPPD), nah ini dapat memfasilitasi pembentukan BPPD yang berkedudukan di provinsi dan juga di kota. Karena ini merupakan lembaga swasta, ya sama sifatnya itu mandiri, kemudian swasta sama seperti BPPI, maka Badan Promosi Pariwisata Daerah ini melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mempromosikan, mengembangkan, bahkan meningkatkan potensi keberhasilan industri pariwisata di tingkat daerah. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ini ditetapkan oleh keputusan gubernur ya teman-teman, oleh keputusan gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang tadi itu BPPI ditetapkan dengan keputusan presiden, untuk tingkat daerah BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah ini ditetapkan dengan surat keputusan dari gubernur, kalau itu tingkat provinsi, atau oleh bupati dan juga wali kota kalau itu tingkat kota madya dan juga tingkat kabupaten. Pada struktur organisasi ya, struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah, nah terdiri dari 2 unsur sama nih seperti BPPI. Unsurnya itu unsur penentu kebijakan dan juga unsur pelaksana dari kebijakan ini. Nah, hal ini teman-teman juga bisa lihat nih di keputusan Presiden nomor 22 tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Jadi sebenarnya BPPI ini telah secara legal, secara yuridis formal itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya keberadaannya itu bukan lagi hanya semata-mata sebagai sebuah suatu objek yang bersifat sementara, tapi sifatnya itu menyeluruh seterusnya dan dapat dilakukan pertanggungjawaban namun tidak berada di bawah lembaga pemerintahan. Nah, unsur penentu kebijakan ini, teman-teman, jadi teman-teman di sini ada 3 hal yang perlu teman-teman catat ataupun teman-teman perhatikan bahwa dalam unsur penentu kebijakan ini terkait pengangkatan dan juga pemberhentian anggotanya itu dalam Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu kita lihat bahwa di sini ditentukan oleh Presiden. Sementara untuk pelaksana tugasnya dilaksanakan secara operasional oleh BPPI itu sendiri. Kemudian untuk pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini sebenarnya harus menyusun tata kerja dan juga rencana kerja. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah organisasi ya, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi non-pemerintahan, teman-teman pasti di tiap tahun, di akhir tahun pasti akan diminta untuk menyetorkan laporan kinerja, gitu ya, laporan kinerja di tiap akhir tahun ataupun di tiap akhir program. Nah, untuk di awal tahun, teman-teman pasti akan diminta untuk menyetorkan ataupun membuat program kerja selama 1 tahun. Baik itu program kerja jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Sebenarnya ini secara substansi ini tidak apa ya, masih belum ataupun masih secara substansi ini tidak menyangkut hal-hal yang bersifat kenormaan. Hanya saja hal ini perlu disampaikan kepada teman-teman mengingat cara kerja ataupun sistem dalam manajemen sebuah organ ya, kita butuh yang namanya hal-hal yang bersifat struktural dan juga substansial seperti itu. Karena dalam sebuah organ itu tidak terlepas dari yang namanya pelimpahan wewenang, kemudian pelaksanaan wewenang, penentuan kebijakan, dan pelaksana kebijakan itu. Nah, untuk melaksanakan 4 aspek itu, kita butuh yang namanya program kerja dari setiap perencanaan. Nah, di sini juga dalam sebuah organ itu dibutuhkan yang namanya koordinasi, monitoring, dan juga evaluasi. Nah, teman-teman pasti yang aktif dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi intra, organisasi ekstra, organisasi akademik, ataupun organisasi non-akademik, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan adanya koordinasi, monitoring, bahkan evaluasi. Nah, untuk melakukan sebuah organisasi, dan pencapaian tugasnya, maka BPPI ini wajib melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.
Nah, kementerian terkait di sini siapa? Yaitu Kemenparekraf misalnya. Kemudian melakukan koordinasi dengan kementerian yang tugas dan juga tanggung jawabnya itu di bidang kepariwisataan, yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah naungan di bawah komando dari Bapak Sandiaga Uno untuk masa pemerintahan yang sekarang. Kemudian, instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Promosi Pariwisata Daerah yang sesuai dengan turunannya. Jadi kan di sini ada garis koordinasi gitu ya. Ada garis koordinasi di mana kalau ini tugasnya di pusat BPPI, maka untuk pelaksanaan selanjutnya ini akan berkoordinasi untuk BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, nggak mungkin nih untuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia akan terjun langsung ke daerah karena ini membutuhkan garis koordinasi yang secara struktural dan juga secara koherensi ini memiliki keterkaitan dan juga berkesinambungan sehingga tidak lepas ataupun tidak menghilangkan yang namanya otonomi daerah itu. Nah, karena adanya prinsip ataupun asas otonomi daerah yang dipegang oleh masing-masing daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah ini tetap diorientasikan di tingkat pusat dengan melihat hasil laporan, kemudian hasil pemantauan yang dilakukan terhadap BPPD di masing-masing daerah. Itu dari sisi koordinasinya. Kemudian untuk dari sisi monitoringnya, monitoring dan evaluasi MONEF, nah terhadap pelaksanaan tugas BPPI ini dilakukan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya juga sama di bidang kepariwisataan. Nah, hasil monitoringnya ini, hasil MONEF-nya ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Nah, dalam mempertimbangkan dan juga dalam menyusun sebuah kebijakan, maka di sini program kerja dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah ini harus selaras dengan kegiatan dan juga program kerja unggulan yang dicanangkan oleh kementerian terkait sesuai dengan bidang kepariwisataan itu. Nah, untuk laporan kerja atau di akhir ini ya laporan kinerjanya itu. Nah, di sini laporan kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Indonesia atau BPPI ini teman-teman bisa lihat dari 3 pengalokasian ataupun 3 stage ini ya, tiga base ini. Yang pertama, jadi laporan pelaksanaan tugas ini dilakukan kepada Presiden melalui menteri yang tugas dan tanggung jawabnya itu di bidang kepariwisataan. Nah, sebenarnya hal ini menjadi garis koordinasi dalam sebuah organ bahwa pertanggungjawaban tertinggi itu tetap kepada Presiden, begitu. Nah, hal ini sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, bahwasanya keberhasilan sebuah program yang dilakukan oleh Kemenparekraf itu juga dilihat dari keberhasilan Badan Promosi Pariwisata Daerah itu dalam melaksanakan program kerjanya. Karena sinergitas antara BPPI dengan kementerian terkait itu, dalam hal ini adalah Kemenparekraf, itu tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan utama pada tahun yang berjalan. Kemudian untuk stage yang kedua ataupun pengkotakan yang kedua, jadi laporan kinerja itu dilakukan secara berkala ya. Jadi dilakukannya itu setiap 6 bulan sekali dan dapat dilakukan monitoring sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jadi ada sidak yang dilakukan secara mendadak gitu ya. Jadi tidak perlu konfirmasi kepada masing-masing pihak, masing-masing organ untuk akan dilakukan MONEF itu. Nah, untuk stage yang ketiga, jadi laporan keuangan, nah ini yang biasanya sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Jadi laporan keuangan ini telah dilakukan pengauditan oleh akuntan publik, jadi setiap tahun dan sewaktu-waktu juga apabila diperlukan untuk dilakukan MONEF ketika ditemukan adanya temuan-temuan yang mencurigakan, misalnya gitu ya. Misalnya nih, suatu kondisi keuangan dalam lembaga ataupun organisasi tersebut yang mengalami tingkat penurunan yang sangat drastis misalnya, maka itu dapat dilakukan monitoring evaluasi di bidang keuangan sewaktu-waktu tanpa dilakukan konfirmasi terlebih dahulu.
Oke, dari sini mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari teman-teman atau ingin ini ya, ditanyakan, silakan. Kita diskusi dulu. Ada yang ingin disampaikan, teman-teman? Jadi dalam unsur pelaksanaan, Assalamualaikum Ibu. ya, gimana Mas? Jadi karena nggak ada yang mau bertanya, saya Iya. izin bertanya Bu. Sebenarnya bukan bertanya, Oh, cuman Mas Andi. gini Bu. Jadi sebenarnya pariwisata ini kan untuk meningkatkan juga untuk peningkatan perekonomian di salah satu daerah kalau kita bahas di daerah. Iya. Ada yang mungkin eh, tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Sumeneb, yaitu saya kemarin pernah lihat di salah satu daerah, yaitu tentang wisata sawah gitu. Kayak kalau nggak salah itu di Jawa Barat kayaknya. Di mana itu? Bandung, daerah Bandung ya Bu. Jadi pariwisatanya itu yang dikelola itu persawahannya. Jadi membantu juga kepada si pemilik sawah untuk eh, apa eh, padinya Bu, kayak 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 apa itu? Semacam bisa membantu perekonomian masyarakat dan juga si petani juga Bu. Iya. Seandainya Kabupaten Sumeneb mampu mengelola itu, mungkin perekonomian di Kabupaten Sumeneb itu bisa meningkat dalam dalam pariwisatanya, Bu. Kayak contoh, bagaimana kita bisa melihat perkembangan perekonomian tentang uh, pariwisata kalau pertaniannya aja pemerintahan nggak bisa membangun di sana pariwisata. Contoh ini, Bu. Jadi ini adalah analisis saya sekarang. Ya. Siap. Di persawahan ini. Jadi Oke. seandainya pemerintah itu mampu mengelola pertanian pariwisata di sawah ini, maka akan baik untuk petani dan juga mampu mengembangkan perekonomian di daerah Sumeneb gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Andi atas penyampaiannya dan juga atas aspirasinya gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi ya memang ada beberapa daerah seperti di Jawa Barat yang memberdayakan potensi pertanian itu sebagai destinasi pariwisata. Nah, memang Mas, di Kabupaten Sumeneb ini, kalau kita lihat dari data ya, analisis data, sebagian besar untuk daerah-daerah di Kabupaten Sumeneb, kita lihat bahwa secara kondisi geografisnya ya, secara kondisi geografis, kita juga disuguhkan dengan keindahan alamnya itu termasuk dari segi persawahan. Selain dari pesisir, ada juga dari sisi daerah pegunungan, kemudian daerah-daerah kepulauan. Nah, kita memiliki keistimewaan itu dari unsur geografisnya. Oke, Mas, kita mungkin tampung ya saran dari Mas Andianto terkait usulan seperti itu yang katanya Mas Andianto itu ini kan tidak hanya dari dunia industri pariwisata, tapi untuk industri pertanian juga ini sangat membantu, baik itu dari sisi petaninya dan juga dari sisi teknologi hasil pertaniannya. Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan prakarsa rasa dan juga karsa ya di dalam undang-undang tentang kepariwisataan itu, kita juga tentu memiliki tanggung jawab dan juga dituntut untuk melakukan sebuah inovasi dan juga kreativitas bagaimana kita bisa mengelola alam yang kita miliki itu sebagaimana peruntukannya. Kalau Mas Andianto di sekitar daerah rumahnya misalnya itu kaya dengan persawahan yang sangat indah dan sangat cantik dan itu dirasa bisa dijadikan sebagai lokasi wisata dan itu bisa dikelola, kenapa tidak? Nah, sekaligus itu bisa memberdayakan masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian desa terutama ya, maka itu juga dapat membantu para petani di situ untuk lebih memprioritaskan terhadap kemajuan
kualitas pertaniannya. Misalnya nih, pertanian apa di situ? Misalnya padi gitu ya. Ataupun pertanian apa yang sekarang lagi bagus musimnya dan itu bisa dijadikan sebagai objek wisata. Nah, tentunya untuk daerah-daerah di pegunungan, daerah-daerah yang tidak terlalu panas gitu ya, maka kondisi seperti itu cukup mumpuni, Mas. Misalnya nih dari segi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pelancong ataupun para wisatawan. Nah, wisatawan itu tidak hanya ingin melihat situasi yang indah, tapi kita juga harus menyuguhkan dari unsur historisnya dan juga dari unsur kulturalnya. Secara historis nih, misalnya Mas Andi di daerah mana? Misalnya di daerah Kalianget ataupun di daerah mana Mas Andianto tinggal misalnya. Kita buat apa ya? Buat sebagai ini juga tidak hanya sebagai edukasi ataupun wisata pertanian saja. Kita juga buat sebagai wisata edukasi di sini. Ada cerita, ada unsur historinya di sini sehingga kita tidak hanya melihat sesuatu yang indah, tapi ada pengetahuan yang bisa kita dapatkan di situ. Kemudian ada unsur kulturalnya. Nah, apa yang bisa disajikan juga di daerah Mas Andianto? Misalnya dari sisi seninya, kemudian dari sisi pertunjukan, apapun itu yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut yang bisa dijadikan sebagai pendukung untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di situ. Jadi tidak hanya kita itu membuat sebuah pemikiran, kemudian inovasi, tapi tidak didukung dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan dari wisatawan itu. Nah, terkadang kita, seperti yang dibahas tadi malam itu, sebenarnya yang menjadi topik utama itu adalah bagaimana caranya industri pariwisata di Kabupaten Sumeneb itu, khususnya destinasi pariwisata, itu tetap eksis dalam arti orang-orang yang sudah berkunjung ke tempat itu mau berkunjung lagi, dan semakin banyak kan orientasinya terhadap hal seperti itu. Nah, ketika suatu daerah misalnya di mana Mas Andianto yang ditunjukkan barusan itu pariwisata persawahan gitu ya, pertanian dan lain sebagainya, kita tunjukkan orientasinya kita itu terhadap apa dulu. Nah, misalnya kita mau meningkatkan jumlah ataupun tingkat wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah tersebut. Nah, kalau kita sudah memenuhi hal itu, nah kita bisa menggunakan yang disampaikan juga oleh Mas Amel tadi malam, konsep pentahelix ya, dengan 5 aktor utama itu, baik itu dari masyarakat, pemerintah, akademisi, kemudian media, dan masyarakat lokal di situ. Nah, di sini tentunya dari setiap aspek dan juga perencanaan yang akan dilakukan ya, Mas, kita mulai tata dari segi ataupun dari hal tingkat terendah dulu. Karena ini konsepnya adalah pemberdayaan masyarakat lokal, ya, pemberdayaan masyarakat lokal dan juga peningkatan perekonomian daerah dan juga meningkatkan industri kreatif, ya. Jadi di sini kita lihat dulu di situ ataupun di daerah itu yang menjadi unggulan, gitu ya, yang menjadi unggulan di situ apa selain eh, persawahan, selain pertaniannya di situ. Karena juga tentunya kultur ataupun kebiasaan kebudayaan yang ada di daerah itu juga menjadi daya tarik ternyata bagi para pelancong dan juga wisatawan. Karena ketika seorang wisatawan itu sudah masuk suatu kawasan pariwisata, ya, kawasan pariwisata misalnya, itu kulturnya dan euforianya berbeda. Jadi mereka itu pasti akan merasa ada sesuatu yang mereka bisa lebih betah di situ, ingin kembali ke tempat itu dan mencoba untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-temannya ataupun kepada sejawat yang lain. Jadi saran dari Mas Andianto itu sangat bagus. Jadi kalau misalnya nih nanti Mas Andianto sudah semester berapa? Semester 6 nanti misalnya akan melaksanakan KKN. Nah, buat ataupun melakukan usulan agar di daerah yang Mas Andianto itu tempati selama KKN ketika itu berpotensi untuk bisa diunggulkan dari sisi persawahan dan juga pertaniannya, boleh dilakukan upaya seperti itu untuk dapat diprakarsai gitu ya oleh teman-teman KKN nanti misalnya. Nah, ini bagus Mas Andianto, saya rasa. Silakan yang lain lagi mungkin ada tanggapan atau pertanyaan.
Oke, ada yang perlu disampaikan lagi teman-teman? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin saya bisa akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Kita sambung lagi untuk kuliah minggu depan. Jadi di akhir perkuliahan ataupun di akhir pertemuan ini, karena kan minggu depan sudah pertemuan 15, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sama-sama sepakati untuk pelaksanaan UAS. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah hadir pada kuliah daring hari ini. Sedikit materi, tapi semoga materi ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa kita gunakan apa yang menjadi bahasan dan juga apa yang menjadi perbincangan kita tadi malam dan juga hari ini untuk eh, program kerja kita dalam sebuah organisasi, kemudian dalam kita pengaplikasian di dunia kerja nantinya. Oke, untuk absen saya sudah ini ya Mbak ya, jadi saya sudah screenshot dari tadi, sudah. Jadi dari daftar nama yang ada di partisipan, saya sudah screenshot semuanya, gitu. Jadi eh, teman-teman yang ya, jadi teman-teman bisa ini ya, saya mohon maaf apabila tadi sempat dibuat menunggu selama beberapa menit karena saya harus melakukan ini monitoring gitu. Baik, Bu. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini teman-teman. Saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Gitu.